Perkenalkan, nama saya Khairul Imam. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Etika Profesi. Saya dari IT Telkom Purwokerto. Nama saya Khairul Imam, NIM 2211101166. Di sini saya mengambil judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja masyarakat pada PT Aplika Nusa Lintas Sarta Medan. Sebenarnya ini saya ambil di Medan karena emang papernya adanya Medan. Sebetulnya saya inginnya di yang pusat tapi tidak ada. Lanjut, ini adalah sekilas tentang profil Lintas Arta di sini. Dan kalau teman-teman belum tahu, itu Lintas Arta merupakan perusahaan penyedia solusi end-to-end dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi yang telah berdiri sejak tahun 1988. Cukup lama ya. Dengan pengalaman selama lebih dari 3 dekade menjadikan kami pionir dalam menyediakan layanan teknologi informasi dan komunikasi untuk berbasis sektor industri termasuk sumber daya alam, keuangan, manufaktur, retail, dan distribusi, dan sektor publik lainnya. Sektor industri sumber daya alamnya itu keuangan ya. Keuangan ini kalau kalian lihat ATM yang di pinggir jalan atau di mana, itu Lintas Arta juga menyediakan layanan itu manufaktur, retail, seperti swalayan, distributor, dan sektor publik lainnya. Lintas Arta sendiri telah bangga melayani lebih dari 2.300 klien yang bercita-cita untuk terus mengembangkan layanan solusi end-to-end bagi kebutuhan teknologi, informasi, dan komunikasi di setiap industri guna mengakselerasikan transformasi digital bangsa. Didukung infrastruktur yang lengkap dan para ahli bersertifikat di bidangnya menjadikan kami unggul dan siap melayani Anda. Yaitu adalah profil singkat dari PT Aplika Nusa Lintas Arta yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya ini adalah latar belakang yang saya ambil atau yang saya buat. Ini latar belakang yang berkaitan dengan judul ya, bukan latar belakang dengan PT Lintas Arta itu sendiri. Latar belakang dari presentasi ini adalah suatu perusahaan memerlukan sumber daya manusia yang lebih banyak dan dibandingkan yang dimiliki saat ini. Dengan memberikan kompensasi, mendorong dedikasi, dan membina lingkungan kerja yang positif, pengusaha dapat meningkatkan kinerja karyawan. Di sisi lain, prestasi yang ditunjukkan individu dalam hal ini karyawan salah satunya mempengaruhi oleh komitmen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cohen, yaitu menyatakan bahwa komitmen terhadap pekerjaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap work outcomes. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Ini adalah masalah yang saya angkat di dalam makalah saya, karena ini adalah presentasi yang berasal dari makalah saya. Yang saya angkat adalah merupakan faktor-faktor yang dipengaruhi kinerja pada PT Aplikasi Nusa Lintas Sarta yang berada di Medan. Yang kedua, indikator penilaian kinerja pada aplikasi Nusa Lintas Sarta Medan. Yang terakhir, kesalahan dalam penilaian kinerja pada PT Aplikasi Nusa Lintas Sarta Medan. Ini adalah rumusan masalah yang saya akan bahas ke depan. Dan ini adalah kajian teori yang berdasarkan lantas rumusan masalah tadi, di mana faktor-faktor yang dipengaruhi kinerja pada PT Aplikasi Nusa Lintas Sarta Medan itu. Teorinya pada kompensasi yang berada di pelaksanaan di lapangan itu, besar kecilnya kesulitan atau resiko suatu pekerjaan diperhitungkan dalam menentukan imbalan berupa gaji pokok. Nah ini kan kesulitan atau resiko Lintas Sarta itu cenderung memperhitungkan berdasarkan gaji pokoknya itu berdasarkan kesulitan atau resiko. Jadi kalau semisal resikonya semakin tinggi, seharusnya itu mereka untuk menentukan imbalan gaji pokoknya itu mungkin lebih tinggi ya. Kalau di sini soalnya tidak ada keterangannya, kecuali kepala cabang yang merupakan pegawai tetap dan lulusan D3. Seluruh pegawai PT Aplikasi Nusa Lintas Sarta Medan saat ini berstatus pekerja kontrak, sekalipun masih ada pekerjaan yang sama. Pegawai berpendidikan D3 dan tamatan sarjana dapat diangkat menjadi pegawai tetap dengan gaji pokok 2 kali lipat dari gaji sebelumnya. Karyawan menerima kompensasi tambahan selain gaji pokoknya dalam berbentuk bonus, intensif, atau imbalan lainnya mungkin berdampak pada tingkat kerjanya. Nah, di PT Aplikasi Nusa Lintas Sarta ini tersendiri,
karyawan bakalan menerima kompensasi terhadap tambahan selain gaji pokoknya ya, dalam bentuk bonus, intensif, atau imbalan. Mungkin ini bisa didapat dengan mungkin loyalitas mereka terhadap perusahaan dalam jam kerja ataupun pekerjaan mereka, yang akan mengakibatkan dampak tingkat kinerjanya. Pada teori jenjang karirnya, sedangkan pelaksanaan di lapangannya, jika seseorang mempunyai prestasi dan dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban dalam jangka waktu yang ditentukan, maka ia dapat dipromosikan. Nah, jenjang karir itu kan berkaitan dengan seperti prestasi dan menyelesaikan tugas dalam waktu yang dalam waktu yang tepat dan kewajibannya dalam waktu yang ditentukan. Jadi semakin dia aktif dan loyal terhadap perusahaan, maka dia akan dipromosikan dalam jenjang karirnya. Ya, istilahnya jenjang karirnya itu terjamin seperti itu. Dalam teorinya citra karyawan, sedangkan pelaksanaan di lapangan, hasil kinerja karyawan tidak banyak berpengaruh pada prestasi karyawan. Ketika seseorang bekerja baik, hal itu hanya meningkatkan reputasinya di mata pimpinan. Namun demikian, di mata rekan kerja mereka yang lebih tertarik pada pekerjaannya sendiri dibandingkan prestasi rekan kerjanya, mereka tampak biasa-biasa saja. Kalau di lapangannya itu, di aplikasi Indonesia seperti itu, citra karyawan itu tidak dipandang ya kalau sesama karyawan. Jadi mereka sesama karyawan hanya membandingkan prestasi rekan kerjanya dengan pekerjaan yang diambil seperti itu. Kemudian selanjutnya ada indikator penilaian kinerja pada PT Aplikasi Nusa Sarta Medan. Pertanyaannya di sini, bagaimana kualitas kinerja karyawan? Karyawan sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan perusahaan. Adapun beberapa karyawan yang telah mengaplikasikan kreativitas yang dimiliki sehingga memperoleh hasil yang baik. Kemudian bagaimana kuantitas hasil kerja karyawan? Dalam satu karyawan mampu memasang ataupun memperbaiki jaringan di 5 lokasi yang berbeda. Artinya jumlah karyawan yang dipasang atau diperbaiki setiap harinya sudah mencapai target perusahaan, yaitu minimal memasang atau memperbaiki jaringan di 3 tempat yang berbeda. Ini berarti karyawan itu sudah ditarget atau sudah di scheduler, jadi setiap hari pasti ada entah itu memasang atau memperbaiki jaringan. Selanjutnya, apakah karyawan tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan? Dalam melakukan pekerjaan di lapangan tidak selalu tepat waktu karena ada hambatan menyebabkan pekerjaan harus ditunda seperti hujan dan padam listrik. Nah ini kalau masalah tepat waktu itu sama seperti di PT umumnya ya. Apalagi ini PT Aplikasi Nusa yang di Medan itu emang jam kerjanya kadang di luar kantor, jadi kadang terhalang seperti hujan dan padam listrik. Selanjutnya, bagaimana penggunaan biaya jika ada kegiatan pada perusahaan? Setiap melakukan kegiatan PT Aplikasi Nusa Sarta Medan selalu membuat anggaran dana yang akan dikeluarkan. Pemakaian dana biasanya tidak pernah melebihi dari anggaran yang telah ditentukan. Berarti setiap ada kegiatan PT Aplikasi Nusa Sarta itu kayak membuat RAP, rancangan anggaran belanja yang akan digunakan. Jadi untuk anggarannya itu terstruktur seperti itu dan terhitung. Selanjutnya, apakah setiap pekerjaan karyawan selalu dalam pengawasan? Pengawasan pekerjaan di lapangan selalu dipantau oleh kepala bagian teknisi, dan pengawasan pada bagian pelayanan sering dipantau oleh general manager. Pekerjaan di lapangan menentukan hasil dari jaringan yang akan dipasang. Apabila terjadi kesalahan dalam memasang jaringan, maka hasil dari jaringan dipasang akan mengalami gangguan. Selanjutnya ada kesalahan dalam penilaian kinerja pada aplikasi Nusa Sarta Medan. Teorinya, kesamaan dengan penilaian. Sementara di lapangan, penilaian kinerja karyawan tidak dilihat dari kesamaan penilaian dengan karyawan. Penilaian menilai berdasarkan dari pekerjaan yang dihasilkan oleh karyawan, sehingga kesamaan suku, agama, dan kesamaan lainnya tidak berpengaruh pada penilaian kinerja karyawan. Jadi semua karyawan dipandang sama, tidak memandang suku, agama, maupun kesamaan lainnya. Yang mempengaruhi hanya kinerja karyawannya sendiri, seperti itu. Selanjutnya ada bias. Saat ini penilaian kinerja karyawan tidak bersifat netral. Standar penilaian yang dilakukan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya, sehingga karyawan harus mengimbangi kemampuan yang dimiliki penilai. Jadi standar penilaian atasan itu tidak tinggi ya, sehingga karyawan itu harus mengimbangi kemampuan yang dimiliki penilai. Selanjutnya ada halo effect, di mana dalam melakukan penilaian kinerja karyawan, pimpinan menilai berdasarkan perasaannya. Jika penilaian merasa baik, maka nilai yang diberikan juga tidak begitu sebaiknya. Jika penilaian merasa buruk, maka nilai yang diberikan juga buruk.
Selanjutnya ada hubungan jabatan, di mana hubungan jabatan tidak mempengaruhi siapapun dalam menilai kinerja seseorang. Semua penilaian menyebutkan penilaian tidak dilantarkan dilawangi hubungan jabatan karena membutuhkan bantuan pada jabatan yang dimaksud. Segala keperluan karyawan sudah diberikan fasilitas dan standar pekerjaan masing-masing. Setelah tadi rumusan yang saya bahas, saya menyimpulkan tentang apa yang bisa saya ambil. Yang pertama yaitu kompensasi jenjang karir dan citra karyawan dipengaruhi oleh kinerja karyawan. Sesuai dengan yang telah saya bahas tadi, di mana kompensasi atau tunjangan-tunjangan dan jenjang karir, promosi, dan citra karyawan itu dipengaruhi oleh kinerja karyawan. Yang berarti ketika karyawan itu all out terhadap perusahaan dan mereka bekerja dengan baik, on time, dan tepat waktu, mereka akan mendapatkan kompensasi, jenjang karir, dan citra karyawan yang baik. Kemudian ada yang kedua, dalam pengadaan kinerja indikator sudah mendekati sesuai dengan teori, yaitu kualitas, mutu, kuantitas, jumlah, waktu, penekanan biaya, dan pengawasan. Yang ketiga, kondisi bias, halo efek, dan pengaruh kesan terakhir masih terjadi pada saat penilaian kinerja karyawan. Ini kesimpulan yang ketiga ini mungkin selanjutnya ada yang berkaitan dengan saran dari saya. Saran dari saya dalam meningkatkan sistem kompensasi dan pengembangan karir, ya karena dengan kompensasi, karena emang sifat manusia yang sangat manusiawi dan pengembangan ini sangat berpengaruh dengan manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua, pemantauan dan evaluasi kerja yang lebih baik, yang lebih efektif, dan tiga, penanggulangan bias dalam penilaian kerja. Ya, ini bias. Atasan harus mungkin lebih memandang karyawan, karena yang tadi dibahas biasa adalah harus ketika karyawan harus bisa ini mengikuti dari standar atasan. Dan ini adalah daftar pustaka yang saya ambil dari Hidayatul Hidayah dan Arnida Wahyuni Lubis dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan pada Praktek Aplikasi Indonesia Lintas Data Medan, dari Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi tahun 2024, halaman 319 sampai 327. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.